Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Sebagai pembicara pertama dari tim Pro di bawah Mosi, bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai tes atau akademik. Dewan Juri yang terhormat. Baiklah, masuk pada definisi kami pada kali ini, yaitu talenta yang kami definisikan sebagai potensi bawaan setiap individu. Dewan Juri yang terhormat, yang dimana setiap individu akan memiliki talenta mereka masing-masing. Dewan Juri yang terhormat. Lalu definisi tes talenta bawaan ini adalah penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan yang mereka miliki. Dewan Juri yang terhormat, untuk memasuki perguruan tinggi. Latar belakang masalah kita pada kali ini yaitu kini banyak dari kita beranggapan bahwa lulusan di Indonesia tidak memiliki talenta. Dewan Juri yang terhormat. Namun sejatinya setiap orang memiliki talenta tersendiri. Dewan Juri yang terhormat, mulai dari bidang olahraga, bidang seni, dan bidang-bidang lainnya. Dewan Juri yang terhormat. Lalu status quo kita pada saat ini adalah saat ini di Indonesia masih belum ada ruang untuk mereka masuk perguruan tinggi melalui talenta yang mereka miliki. Dewan Juri yang terhormat. Namun yang ada saat ini adalah talenta tersebut hanya berupa faktor pendukung mereka untuk masuk perguruan tinggi tersebut. Dewan Juri yang terhormat, berupa sertifikat dan tanda bukti bahwa mereka memiliki talenta. Dewan Juri yang terhormat. Namun tetap melalui proses tes akademik dan nilai tersebut. Dewan Juri yang terhormat. Lalu kami melimitasi skop pembahasan kita pada kali ini yaitu di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat. Di Indonesia tersendiri, kami memiliki konteks untuk pengembangan talenta lulusan Indonesia agar lebih berkualitas. Dewan Juri yang terhormat, yang dimana kami memiliki tujuan yaitu mencapai sebuah kondisi ideal yang menciptakan lulusan Indonesia yang sukses dan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Dewan Juri yang terhormat. Namun masalah kita saat ini adalah yang pertama itu banyaknya lulusan Indonesia yang sulit mendapatkan pekerjaan. Dewan Juri yang terhormat, atau pengangguran. Mengapa? Karena mereka memilih jurusan yang tidak sesuai dengan talenta yang mereka miliki dan bakat dan minat mereka miliki. Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua yaitu tidak mengenal potensi diri mereka sendiri. Dewan Juri yang terhormat, karena mereka hanya berfokus pada nilai dan tes akademik tersebut. Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga, sistem pendidikan yang tidak support terhadap pengembangan talenta ini. Dewan Juri yang terhormat, yang dimana sistem pendidikan di Indonesia hanya mementingkan nilai dan nilai. Dewan Juri yang terhormat. Sementara mereka pihak pendidikan tidak memikirkan bagaimana mengembangkan talenta yang dimiliki oleh siswa tersebut. Dewan Juri yang terhormat. Lalu parameter kesuksesan yang ingin kami ciptakan di sini yang pertama yaitu para lulusan tahu cara untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan bisa mencari uang sendiri. Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, tahu bagaimana memilih tujuan hidup mereka. Yang ketiga, mereka tahu akan memilih bekerja di bidang apa dan menjadi apa. Dewan Juri yang terhormat. Apakah mereka menjadi entrepreneur atau freelance. Dewan Juri yang terhormat. Yang selanjutnya itu mereka akan handal di bidang yang mereka geluti tersebut. Dewan Juri yang terhormat, karena mereka memiliki talenta tersendiri di bidang tersebut dan memiliki peluang besar untuk berkembang di bidang tersebut. Dewan Juri yang terhormat. Lalu masuk ke ranah argumen kami. Yang pertama itu kami berasumsi bahwa hal ini sangat bagus dampaknya bagi kehidupan lulusan tersebut. Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Karena dengan menempatkan pada jurusan yang sesuai dengan talenta, minat dan bakatnya, maka lulusan tersebut akan dikatakan handal di bidang tersebut dan mampu menjalani proses pembelajaran dengan baik. Dewan Juri yang terhormat. Hal inilah yang menjadikan korelasi masalah dengan mosi kita pada kali ini. Dewan Juri yang terhormat. Perlu ditekankan di sini, Dewan Juri yang terhormat, itu manusia akan cenderung menikmati proses pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Mengapa? Dalam proses itu akan banyak tantangan dan rintangan yang akan mereka hadapi. Dewan Juri yang terhormat, dan itu merupakan sebuah bentuk efektivitas dalam mereka melakukan proses pembelajaran. Namun proses pembelajaran tersebut merupakan talenta dan minat bakat mereka tersendiri, maka hasilnya akan lebih baik. Dewan Juri yang terhormat, dan mereka akan menjadi lulusan yang sangat berkualitas. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian kami mengajukan proposal dalam bagaimana penerapan tes talenta tersebut. Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, di sini kita melakukan yaitu membuka pendaftaran secara daring. Dewan Juri yang terhormat, yang dimana pendaftaran tersebut peserta didik bisa mencantumkan sertifikat mereka yang bersangkutan dengan talenta tersebut. Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua itu setelah mereka melakukan pendaftaran secara daring, lalu kemudian mereka akan melengkapi pendataan tentang talenta yang mereka miliki. Dewan Juri yang terhormat. Dan di sana mereka juga bisa memilih kampus dan jurusan yang mana akan mereka pilih, dan akan diberikan 2 opsi. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian tes tersebut akan diarahkan kepada universitas atau kampus yang bersangkutan. Dewan Juri yang terhormat, yang dimana pihak universitas berhak menentukan tes akan dilaksanakan secara offline atau online. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian
sebelum melaksanakan tes, mereka akan tes praktek, mereka akan dihadapkan kepada konsultasi dengan jurusan tersebut Dewan Juri yang terhormat, dan mereka akan mendapatkan sebuah asesmen bahwa mereka telah berkonsultasi dengan jurusan tersebut Dewan Juri yang terhormat. Kemudian mereka berhak melakukan tes di kampus yang bersangkutan Dewan Juri yang terhormat. Namun di sini yang melakukan tes bukan dari pihak kampus, bukan dari skop keseluruhan kampus Dewan Juri yang terhormat. Namun yang melakukan tes adalah jurusan yang akan mereka tuju, yang sesuai dengan talenta yang mereka miliki Dewan Juri yang terhormat. Kemudian jurusan tersebut memberikan nilai dan melist kelulusan mereka Dewan Juri yang terhormat, dan mereka berhak menentukan siapa yang akan masuk kepada jurusan tersebut Dewan Juri yang terhormat. Di sini kami yakin dan percaya bahwa tes tersebut akan mempertemukan calon mahasiswa baru dengan talenta yang mereka miliki Dewan Juri yang terhormat, yang sesuai dengan minat dan bakatnya sejak awal. Dan tes ini akan menghapuskan kebiasaan lama, yaitu yang dimana pelajar hanya memikirkan nilai-nilai dan nilai Dewan Juri yang terhormat tanpa memikirkan potensi yang mereka miliki Dewan Juri yang terhormat. Mengapa hal ini sangat menguntungkan di sisi kami Dewan Juri yang terhormat? Yang pertama itu menaikkan nama di Indonesia, karena Indonesia kembali memiliki lulusan-lulusan yang sangat berprestasi Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua itu Indonesia memiliki sumber daya manusia yang lebih berkualitas Dewan Juri yang terhormat, dan itu sangat menguntungkan di pembangunan ekonomi Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga yaitu dengan adanya hasil ini, dengan berhasilnya hal ini, maka orang-orang kedepannya tidak akan lagi mementingkan nilai-nilai dan nilai Dewan Juri yang terhormat. Justru akan membuka peluang baru untuk masuk perguruan tinggi melalui talenta tersebut Dewan Juri yang terhormat, sehingga keefektifan ekstrakurikuler yang ada di sekolah akan lebih efektif ke depannya Dewan Juri yang terhormat. Lalu jika tim kontra mempertanyakan apakah Indonesia siap dalam menerima hal ini, apakah kurikulum di Indonesia akan dihilangkan atau akan diubah, kami menjawab dengan sebuah tahap untuk perubahan tersebut Dewan Juri yang terhormat, yang dimana penerapan penerimaan ini akan dilakukan secara bertahap ke depannya Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, kami bangga untuk mendukung mosi kali ini. Sekian, terima kasih.